Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzalia Rifani, NIM 2018-71017 dari kelas A jurusan D3 Teknologi Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana menentukan rating dan pengaplikasiannya pada circuit breaker. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai pada mata kuliah proteksi instalasi tenaga listrik. Sebelum kepada pembahasan intinya, terlebih dahulu kita mengerti apa itu sistem proteksi tenaga listrik. Nah, sistem proteksi tenaga listrik adalah suatu sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya pada transformator, generator, jaringan, dan yang lain-lain, di mana mempunyai tujuan untuk melindungi peralatan-peralatan tersebut dari kondisi abnormal. Yang dimaksud dengan kondisi abnormal di sini adalah keadaan seperti hubung singkat, tegangan berlebih, beban berlebih, frekuensi sistem yang rendah, asinkron, dan masih banyak yang lainnya. Adapun beberapa fungsi dari sistem proteksi itu sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ataupun mengurangi kerusakan dari peralatan-peralatan listrik akibat adanya gangguan. Dan untuk yang kedua, untuk melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan supaya menjadi sekecil mungkin. Yang ketiga, untuk dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi kepada konsumen dan juga mutu listrik yang baik. Yang keempat, untuk mengamankan manusia terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh listrik. Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem proteksi dan fungsinya, maka akan kita lanjutkan kepada pembahasan intinya, yaitu rating pada circuit breaker. Dibandingkan dengan Stickring, pemakaian circuit breaker lebih bervariasi. Range dari circuit breaker dapat kita mulai dari tipe MCB atau miniatur circuit breaker yang dimana banyak digunakan untuk rangkaian penerangan, sampai dengan alat yang mempunyai kapasitas tinggi megavolt ampere seperti powerhouse. Sedangkan untuk keperluan proteksi komersial dan industri, lebih banyak digunakan tipe molded case circuit breaker atau biasa kita kenal dengan MCCB. Nah, untuk pemakaian proteksi dengan sistem 3 fasa, lebih baik menggunakan circuit breaker 3 fasa daripada menggunakan Stickring. Hal ini dikarenakan circuit breaker akan memberikan pemutusan secara otomatis untuk 3 fasa dibandingkan dengan Stickring. Setelah kita selesai membahas pada pembahasan pertama, maka kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini yaitu pengaplikasian pada circuit breaker. Pengaplikasian dari circuit breaker ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada miniatur circuit breaker atau MCB. Nah, cara kerja dari MCB ini hampir sama dengan TOR atau Thermal Overload Relay. Untuk batas arus yang dapat diamankan dengan menggunakan MCB ini yaitu sebesar 2 ampere hingga 64 ampere. Yang kedua, ada MCCB atau Molded Case Circuit Breaker. Nah, cara kerja dari MCCB ini hampir sama dengan MCB. Yang membedakan hanyalah pada MCB dapat memutus arus sesuai batas beban yang diinginkan. Arus yang diamankan pun memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu berkisar di nilai 100 ampere hingga 400 ampere. Yang ketiga, ada ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker. Cara kerja dari ELCB ini adalah ketika ELCB menyentuh tanah atau kabel ground, maka sebelum hal tersebut terjadi, ELCB akan memutus arus. Nah, pada ELCB ini memiliki sensitivitas sebesar 30 mA dan akan mengalami trip secara otomatis ketika arus yang masuk melebihi nilainya, yaitu sebesar 30 mA. Yang keempat, ada ECB, yaitu Air Circuit Breaker. Batas maksimal arusnya ini sekitar 800 ampere hingga 4000 ampere, di mana pada ECB ini dilengkapi pula dengan relay solid state. Yang kelima, ada OCB atau Oil Circuit Breaker. Cara kerjanya adalah minyak pada OCB akan berubah menjadi uap minyak ketika busur api dikelilingi oleh gelembung-gelembung uap minyak tersebut dan
OCB akan langsung memutus tegangan listrik tersebut. OCB ini berguna untuk mengamankan ketika terjadi gangguan dengan menggunakan minyak. Tipe circuit breaker ini memiliki batas maksimal arusnya berkisar di antara 8000 MV ampere di 245 kV. Yang keenam, ada VCB atau vacuum circuit breaker. VCB kegunaannya hampir mirip dengan OCB, yaitu pada industri atau sistem tegangan listrik yang memiliki kapasitas tinggi. Perbedaan pada OCB dan VCB ini, pada VCB terdapat ruang hampa untuk mengamankan dari busur api, sehingga pada saat terbuka dapat mengisolir hubungan setelah bunga api terjadi. Yang ketujuh, ada NFB, yaitu No Fuel Circuit Breaker. Nah, untuk NFB ini arus yang dapat diamankan yaitu sebesar 250 ampere. Untuk jenis yang ke-8 ada SF6CB atau dapat kita sebut dengan Sulfur Circuit Breaker. Gas tersebut merupakan gas yang berat dan mempunyai sifat dielektrik dan dapat memadamkan busur api yang baik. Cara kerjanya yaitu gas yang terdapat pada SF6CB ini akan ditiupkan pada rangkaian sepanjang busur api ketika terjadi gangguan, yang kemudian gas tersebut akan mengambil panas dari busur api sehingga akan mengalami pemadaman. Sekian video yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai pada mata kuliah proteksi instalasi tenaga listrik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.